Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah, syahadatnya dirubah. Jadi di Al Zaitun perlu diketahui ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang Ya. bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih dinas pendidikan, tapi ada hidden kurikulum. Ini yang tidak pernah dipublish. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada. Jumpa lagi bersama Panji Islam Media. Sahabat, ini adalah salah satu daripada ex anggota NII ya, yang menjadi salah satu jemaah daripada Az-Zaitun dulu. Nah, satu-satu persatu mantan anggotanya ini bermunculan gitu, memberikan kesaksian bahwasannya Az-Zaitun ini ada sedikit perbedaan gitu loh. Di antaranya mengubah daripada syahadat, terus juga tidak mewajibkan sholat, dan yang terlebih lagi ada pernyataan mengubah rukun Islam. Nah, kan kacau ya. Nah, bagaimana pernyataannya? Kita akan simak bersama-sama pernyataan daripada Bapak yang satu ini. Tadi juga mengkonfirmasi dari Kementerian Agama. Sejatinya Kementerian Agama juga sudah pernah mengadakan penelitian yang hasilnya sama dengan MUI, kurang lebih begitu. Ya, beliau nih Ken Setiawan ya, pendiri NII Crisis Center. Ada hubungan antara kepemimpinan, antara aliran dana dan secara historis. Namun sayangnya sampai pimpinan penelitian meninggal, Prof. Safi Mubid, hasilnya juga belum dipublikasi, termasuk MUI juga. Padahal kami berharap hubungan-hubungan ini yang sudah diadakan penelitian dijadikan landasan. Kita berharap MUI juga dulu memberikan fatwa. Ini kan sudah terkait jelas, namun ternyata juga tidak ada tindak lanjut. Kementerian Agama sebagai leading di pondok pesantren juga tidak ada respon, sampai beberapa kali ganti Menteri Agama ternyata juga tidak ada tindak lanjut terkait masalah ini. Jadi memang ini seperti pembiaran sebenarnya kalau kami melihat. Makanya kami dan kawan-kawan membuat NII Crisis Center itu dulu memang kami tidak percaya dengan pemerintah. Ini seperti mohon maaf, kasus terorisme itu dibiarkan, tapi pemahaman radikalisme terorisme tangkap, radikalisme dibiarkan, ini seperti ternak. Jadi ini yang tidak akan pernah berakhir. Nah ini yang kami yakini, dan kami bersama teman-teman mantan akhirnya ya sudahlah, kita bergerak semampu kita. Kita berharap tadi penelitian MUI direkomendasi ke aparat termasuk di Kementerian Agama supaya ada langkah lebih lanjut konkret. Karena sejatinya ini kan kelompok makar. Bukan hanya masalah salam saja, banyak tafsir-tafsir Quran semau mereka dilakukan, dan ini dianggap hal biasa. Nah ini kan menurut saya berbahaya sekali, Mbak. Oke, nah Mas Ken, kalau temuan-temuan lain dari NII Crisis Center ini juga apakah sejalan, senafas dengan temuan dari Kemenak dan juga MUI yang tadi sudah disampaikan? Atau ada temuan lain yang cukup mencengangkan dan perlu mendapat perhatian khusus juga dari aktivitas di Al Zaitun? Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah, syahadatnya dirubah. Jadi di Al Zaitun perlu diketahui ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih dinas pendidikan, tapi ada hidden kurikulum. Ini yang tidak pernah dipublish. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Waduh, ngeri ya, sahabat pilah dimanapun sahabat berada. Ini pernyataan salah satu daripada pendiri NII Crisis Center atau mantan daripada anggota Az-Zaitun.
siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tafsiri mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Terus sholat juga, ini bukan hanya berjarak, sholat itu belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih jahiliyah, jadi belum wajib sholat. Nauzubillahimin dzalik ya sahabat pilah. Sholat aja tidak diwajibkan atau belum diwajibkan karena Indonesia merupakan belum salah satu termasuk negara Islam. Sedangkan kita tahu bahwa sholat adalah kewajiban daripada kaum muslimin wa muslimat. Ngeri-ngeri sedap benar-benar. Sehingga pemerintah pun harus perlu ikut campur dalam penanganan hal-hal seperti ini agar tidak memancing kekisruhan lainnya. Nah, bagaimana menurut pendapat sahabat-sahabat pilah dimanapun? Silahkan tulis komentar Anda di bawah ini. Juga ditumpang satu gandang kurma. Puasa bukan puasa Ramadan. Ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali satu Muharram, dan biasanya para pejabat juga datang yang ke sana. Nah ini kan fakta-fakta seperti ini tidak dipercayai oleh pemerintah, padahal kami semua para mantan NI sudah siap memberikan kesaksian, bahkan dulu di MUI, di Kementerian Agama kami disumpah bahwa apa yang kami sampaikan ini ya benar-benar fakta terjadi. Bahkan kalau saya bilang NI dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah, dihancurkan akhlaknya. Jadi waduh, infak habis-habisan sampai jual tanah, jual rumah, terus jual harta benda yang dimiliki untuk menyokong Al Zaitun. Satu persatu kesaksiannya ini bermunculan ya. Ini semakin heboh dan menghebohkan tentunya. Namun yang jadi perhatian ngeri sedap-sedap gitu loh. Ngeri-ngeri sedap betul sampai jual tanah, jual rumah untuk Al Zaitun. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah, dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang, bahkan orang tua dikafirkan. Dihancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan ini sangat berbahaya ke depannya gitu, Pak. Oke, itu kekhawatiran dan temuan dari NII Crisis Center. Saya mau ke Pemkab Indramayu sendiri juga untuk melihat bagaimana posisi dari Al Zaitun, karena tadi kalau dari Kemenak sendiri juga mengatakan ini kan Baik teman-teman ya, demikian salah satu pernyataan daripada mantan anggota Al Zaitun atau pendiri daripada NII Crisis Center. Setelah melihat pernyataannya ini sungguh-sungguh ngeri ya, ngeri banget. Kenapa tidak? Yang selama ini kan kita hebohnya dengan Al Zaitun ini adalah pelaksanaan sholatnya yang berjarak atau mencampurkan antara saf perempuan dan saf laki-laki menjadi satu gitu ya. Tidak ada hal yang lain. Ternyata dari ungkapan mantan anggota anggota Al Zaitun ini atau pendiri dari NII Crisis Center, di Al Zaitun sendiri belum diwajibkan sholat karena Indonesia masih termasuk negara jahiliyah, dan bahkan sampai kepada pelaksanaan ibadah haji pun tiap satu Muharram itu ke Al Zaitun bukannya ke Mekah. Ini ngeri-ngeri sedap betul gitu loh untuk pendidikan keagamaan generasi muda yang masih terus perlu bimbingan. Mudah-mudahan ini dengan adanya video ini menjadi salah satu perhatian kita, khususnya bagi orang tua, agar jangan sampai kita salah dalam memilih lembaga pendidikan. Dan mudah-mudahan juga menjadi perhatian dari pemerintah, karena selama ini memang Al Zaitun terkenal bukan karena bagusnya, tapi terkenal karena kontroversinya. Demikian sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada. Aduh sampai belibet ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hilap salah. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.